Hai teman-teman, di video sebelumnya kita udah pernah membahas tentang warna. Kita juga udah pernah membahas tentang perlengkapan apa aja yang diperlukan ketika mau mulai melukis menggunakan cat akrilik. Dan di video kali ini, saya ingin sharing tentang cara menggunakan cat akrilik. Ini basic banget ya, cocok buat kamu yang lagi belajar melukis. Walaupun secara naluri ya, ketika seseorang dihadapkan langsung dengan peralatan melukis, saya yakin pasti udah langsung bisa coret-coret. Dan itu nggak salah ya, kalau di video ini cuma untuk membahasakannya aja. Mengelompokkannya, menyederhanakannya, supaya lebih gampang untuk diingat. Oh iya, buat kamu yang baru mampir, perkenalkan saya Wan Sugi. Langsung aja klik tombol subscribe karena di channel ini akan membahas seputar dunia seni visual. Ketika melukis, ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Dan sebetulnya sebelum ke hal-hal yang rumit, ngejelimet, kita bisa mulai dari hal-hal yang mendasar. Yaitu bagaimana cara menggunakan cat akrilik. Atau lebih tepatnya, bagaimana cara mengaplikasikan cat pada media permukaan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kekentalan catnya. Bisa terdiri dari cat yang kental, yang sedang, sama cat yang encer. Hal yang harus kita perhatikan juga adalah kondisi media permukaan. Bisa dalam kondisi kering, lembab, atau kondisi yang basah atau becek ya. Dari kedua hal itu, ketika kita coba kombinasikan, akan menghasilkan efek-efek yang berbeda-beda. Bukan efek-efek ya, efek-efek. Oke, sekarang saya akan coba menunjukkannya. Untuk peralatan melukis yang saya gunakan di sini, pembahasannya udah pernah ya. Jadi silakan kamu cek videonya. Dicek dulu kalau kamu pengen tahu bahan-bahannya. Saya tarik dari atas, ini adalah daftar pembelajarannya. Saya susun untuk memudahkan kita dalam proses belajar. Kalau kamu mau coba juga, saya sediakan filenya ada di deskripsi video, tinggal kamu download aja. Kalau begitu, mari kita mulai. Mari kita mulai dari cat kental pada permukaan yang kering. Pada bagian ini saya coba buat beberapa goresan menggunakan kuas. Saya coba juga menggunakan pisau palet biar kita bisa lihat hasil dari goresannya. Pada permukaan kering, cat kental memberikan goresan yang tegas dan tajam. Setiap tepiannya itu tajam banget ya. Dan sisa cat yang ada di kuas atau di pisau palet menyisakan ini ya, kayak tekstur-tekstur. Jadi emang cocok buat bikin tekstur atau menciptakan detail yang tajam. Selanjutnya adalah cat kental di permukaan yang lembab. Akan saya lapisi dulu media permukaannya biar lembab. Lalu catnya digoreskan menggunakan kuas. Kalaupun ini mirip sama yang sebelumnya, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, setiap tepian dari goresannya itu ini ya, ngeblur atau tidak terlalu tajam. Jadi si catnya itu berbaur dengan media permukaan yang lembab tadi. Teksturnya masih nampak jelas, tapi ada sedikit blending ya, atau sedikit berpadu dengan permukaannya. Selanjutnya, cat kental pada permukaan yang basah. Untuk bagian ini, saya akan membasahinya menggunakan air. Bisa kamu tumpahkan, bisa kamu goreskan air menggunakan kuas, atau disemprot seperti ini. Setelah medianya udah basah, baru kita goreskan catnya. Ketika digoreskan, cat akan langsung berinteraksi sama media permukaan yang basah ini. Menyebar gitu dia. Beberapa tepian goresan itu udah nggak nampak jelas ya, langsung ngeblur. Ini cocok untuk efek berasap atau kabut gitu ya. Tapi memang kekurangannya ini adalah sedikit susah untuk dikontrol. Jadi dia bebas lepas mengalir aja gitu sesuai sama aliran airnya. Pada bagian ini saya akan mencampurkan catnya menggunakan akrilik medium biar si catnya itu nggak terlalu kental seperti yang sebelumnya. Kali ini mungkin kekentalannya tuh mirip kayak body lotion ya. Saya mix menggunakan pisau palet biar lebih gampang. Mari kita coba pada permukaan yang kering. Ini goresannya random aja ya, abstrak. Emang sih goresannya tuh nggak beda jauh ya sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita perhatikan secara detail, di sini ada bagian-bagian yang yang transparan. Karena kan si catnya itu udah kita mix sama akrilik medium ya. Jadi tergantung tekanan kuasnya. Semakin ditekan maka akan semakin transparan. Di beberapa tepiannya tapi masih tajam semua ya. Karena si media permukaannya nih kering. Oke, selanjutnya kita akan coba di media permukaan yang lembab. Seperti biasa, saya akan melapisinya menggunakan akrilik medium.
lalu akan saya goreskan, random juga. Nah, ketika kita coba perhatikan secara detail, walaupun mirip yang tadi ya, tekanan itu mempengaruhi ketebalan catnya, tapi di bagian tepian goresannya, itu udah mulai berbaur dengan permukaannya. Karena kan permukaannya lembab ya, kalau yang tadi kering. Jadi yang tadi itu tajam, yang ini nih udah mulai ngeblur nih, tepian-tepian goresannya. Berikutnya kita coba pada permukaan yang basah, seperti biasa disemprotkan menggunakan air biar becek. Waktu si catnya ini digoreskan langsung berbaur gitu ya dia sama permukaannya, karena kan basah. Dan kalau misalnya kita biarin kelamaan, dia bakalan hampir keseluruhan goresannya tuh menghilang ya, berbaur langsung sama media permukaan yang becek ini. Lagi-lagi untuk media yang basah ini, si catnya itu agak sulit untuk dikendalikan. Justru dari tidak terkendaliannya itu menciptakan efek yang menarik sih. Mungkin kita harus lebih banyak berlatih kalau pengen dapetin visual tertentu. Saya akan coba ke bagian berikutnya, tapi sebelumnya saya akan mengencerkan si catnya ini menggunakan akrilik medium dan air. Biar benar-benar encer ya, tapi nggak encer banget. Kita encerkan, saya semprot dikit-dikit, dirasa-rasa aja. Mari kita mulai dari media permukaan yang kering. Ini menarik sih ya. Seperti yang kamu lihat, tetap masih dengan sesuai tekanan, tebal atau tipisnya cat. Efek-efek dari sisa-sisa kuas yang keluar dari kumpulan kuas digoreskan pada media permukaan yang kering. Setiap tepian dari goresannya itu masih tetap tajam, cuman untuk bagian dalamnya ini dia udah mulai ngeblur gitu ya. Dan biasanya cat yang encer seperti ini cair banget ya, digunakan untuk teknik glazing. Mungkin di video berikutnya nanti kita akan praktekkan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba di media permukaan yang lembab. Seperti biasa, saya akan melapisinya menggunakan akrilik medium. Lalu saya menggoreskannya. Bisa kamu lihat, ini punya efek 3D sebenarnya. Kalau permainan tekanan goresannya itu bisa dilatih. Ini enak sih buat bikin lukisan abstrak yang lembut-lembut, tajam gitu ya. Walaupun secara keseluruhan masih tetap nampak, tapi di setiap tepiannya itu udah mulai ngeblur ya. Nggak semuanya sih. Dan tekstur kuasnya ini nih nampak jelas banget nih. Ya kurang lebih beginilah. Menarik sih kalau menurut saya. Selanjutnya pada media permukaan yang becek ya, biasa dibasahin, disemprot-semprot pakai air biar basah banget. Terus digoreskan. Nah ini udah sangat susah untuk dikontrol karena dia langsung menyebar begitu saja. Tapi tetap menarik. Maksudnya masih tetap ada dimensinya gitu. Si catnya itu akan mengikuti aliran air. Oke, begitulah pembahasan kali ini tentang dasar cara menggunakan cat akrilik. Ini akan saya tampilkan keseluruhan hasil latihannya. Saya tarik aja dari sini. Kamu bisa perbandingkan setiap hasil dari berbagai kekentalan cat pada setiap kondisi permukaan yang berbeda-beda. Saran saya, nggak ada salahnya untuk kamu lakukan sendiri, biar mengalaminya langsung, biar bisa menentukan kira-kira mana yang paling mungkin untuk diterapkan pada karya-karya kamu. Kamu bisa screenshot, atau kalau kamu pengen kualitas fotonya yang bagus, saya sediakan linknya di deskripsi, tinggal di-download aja fotonya. Gimana menurut kamu? Coba sampaikan di kolom komentar, cara yang mana yang paling kamu sukai. Baiklah, semoga video ini membantu. Jangan lupa tonton video yang lain, dan sampai jumpa di video berikutnya. Lupa. Sampai jumpa di video berikutnya.